Oke, jadi di sini saya dan teman-teman akan ngobrol-ngobrol santai seputar V5 Media. Sebelum itu, teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing. Bisa dimulai dari yang di samping saya. Hai, perkenalkan nama saya Adia Kamila Adiansapa. Saya berasal dari kelas 11 Multimedia 1, asal sekolah SMK Negeri 1 Ngasem. Oke, bisa dilanjut. Oke, nama saya Dwi Sandi. Saya kelas 11 Multimedia 1, asal sekolah SMPN 1 Ngasem. Bisa dilanjut. Perkenalkan, nama saya Jumbi Rodika, bisa dipanggil Ika. Saya dari kelas 11 Multimedia 1 dari SMK Negeri 1 Ngasem. Oke, bisa dilanjut. Oke, kalau saya, perkenalkan nama saya Auliana Davat Malintang Sari dari kelas 11 Multimedia 1 asal sekolah SMK Negeri 1 Ngasem. Terima kasih. Mungkin kan tadi banyak belum perkenalan, bisa perkenalan terlebih dahulu biar teman-teman semua kenal gitu. Oke, baik. Halo teman-teman, nama saya sendiri adalah Elsa Trimeida Ananta, bisa dipanggil Elsa. Dari kelas 11 Multimedia 1, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Ngasem, Kediri. Oke, tepuk tangan kita semua. Kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kertas saya ini. Bisa dimulai dari Mbak Ika. Oke, terima kasih. Kalau untuk saya sendiri awal masuk di sini ya mungkin saya ragu-ragu untuk memperkenalkan diri saya dan berbaur dengan lingkungan di sini, tetapi saya memaksakan untuk terus mengikuti kegiatan PKL walaupun agak sedikit ragu dan bimbang, tapi alhamdulillah kedepannya saya memperoleh ilmu yang banyak, teman-teman yang baru dan pembimbing yang baik dan suka mengajarkan dan suka memberi pengalaman yang baru. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut. Oke, kalau saya sendiri pertama kali awal masuk di sini kayak gak betah gitu loh. Karena kebetulan saya di rumah itu terlalu dekat dengan orang tua saya. Sekalinya jauh dari orang tua itu kayak gimana ya? Beda gitu rasanya, harus menyesuaikan, harus adaptasi terlebih dahulu sama lingkungan-lingkungan baru seperti itu. Tetapi lama-kelamaan setelah bertemu sama teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain kan juga jauh dari orang tua, jadi saya saya pikir jadi saya nggak sendiri di sini, saya punya teman-teman gitu. Mungkin bisa dilanjut. Oke, kalau saya awal masuk di sini tuh sebenarnya agak takut, soalnya dari kelas 10 kan belum ada pengalamannya, masih dikit gitu tentang dunia kerja. Nah, takutnya tuh malah jadi beban gitu di sini. Ternyata di sini tuh enak, ada pembimbingnya baik, terus dikasih materi dan lain sebagainya. Jadi kita lebih ngerti gitu tentang dunia kerja di sini gitu. Mungkin bisa lanjut. Baik, terima kasih untuk pengalaman awal saya PKL di sini. Saya itu masih bingung, masih ragu, apalagi perlu beradaptasi sama pembimbing, teman baru dan juga lingkungan di sekitar. Terus di sini juga di awal-awal saya melakukan beberapa kesalahan yang membuat saya tuh mendapat pengarahan langsung dari pembimbing. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya itu dapat belajar dan menjadi lebih baik lagi, sehingga saya itu tidak melakukan kesalahan yang sama dan dapat mengantisipasi untuk tidak melakukan kesalahan yang baru. Kan kita sudah menceritakan tentang pengalaman awal kita masuk PKL. Sekarang giliran untuk Mbak Elsa yang menceritakannya. Kalau untuk saya sendiri sih awal masuk PKL di sini deg-degan pastinya. Kayak mau apa-apa itu takut buat tanya, terus takut ngajak ngobrol pembimbing sama teman-teman baru. Tapi setelah berhari-hari itu udah bisa mulai adaptasi, udah memberanikan untuk ngajak ngobrol pembimbing, kayak ngajak ngobrol Mbak Fani, Mbak Vivi gitu. Berani buat bertanya, bercanda, terus sama mengeluarkan pendapat gitu. Kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua adalah ya siapa yang mau menjawab? Banyak banget sih.
Ya pastinya banyak banget, apalagi kakak-kakaknya yang ada di sini kan juga baik-baik. Iya. Yang pastinya yang pertama itu dapat pengalaman baru. Iya. Benar sih. Terus kita dulu kan kita nggak tahu kan apa arti premier sama sekali. Iya, betul. Selama sekolah belum diajarin. Iya, pas waktu pembekalan aja kita nol banget gitu pas waktu premier. Tapi setelah masuk sini, setelah diajarin sama Mas Ul, buat Mas Ul terima kasih sudah mengajarkan kita banyak hal. Berkat Mas Ul juga kita udah sekarang lebih pro gitu belajar buat ngedit di premier. Sebenarnya nggak cuma Premiere aja sih yang didapat di sini. Ada banyak banget. Ya misalnya Photoshop. Itu pas awal kesini tuh kita juga belum tahu tool-tool yang ada di Photoshop itu gimana. Terus di sini diajari pelan-pelan dari mulai basic sampai tahap-tahap berikutnya itu benar-benar kayak Detail. Iya, detail gitu. Jadi kita paham gitu Photoshop itu kayak gimana. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut mungkin dari teman-teman ada yang lainnya. Kalau selain Premiere dan juga Photoshop, kami juga belajar tentang PowerPoint. Jadi di sini kami tuh membuat video undangan digital. Ya walaupun hanya menggunakan template, tapi kita tuh bisa belajar bagaimana cara mengubah tulisan, lalu warnanya, fotonya, dan juga mengubah durasi. Iya. Itu kan menggunakan apa itu Photoshop ya, kok Photoshop. Itu kan menggunakan PowerPoint yang pro. Jadi sedikit banyak tuh kita, iya tuh, itu kan jadi pro. Iya. Nggak semua orang bisa kan ya itu. Apalagi itu kan untuk mengeditnya menggunakan PowerPoint yang pro. Jadi nggak semua orang bisa. Kita juga kayak baru tahu PowerPoint itu bisa kayak gitu. Iya. Iya. Terus ya jadi kita juga familiar lah sama tool-toolnya yang awalnya tuh nggak tahu ini fungsinya itu buat apa. Itu setelah masuk diajarin PowerPoint jadi tahu. Iya, awalnya kan cuma ngiranya tuh PowerPoint buat bikin buat presentasi biasa gitu loh yang ya berupa gambar doang. Ternyata bisa dianimasikan. Kami juga baru tahu itu. Ya bisa dilanjut. Oke, kalau untuk saya itu bukan hanya Premiere, terus Photoshop ataupun PPT, tapi di sini kita juga diajari Corel. Sebenarnya tuh kalau saya dan teman-teman itu awalan masuk di sini, awalan di sekolah juga itu kayak belum diajarin apa itu fungsi Corel, bagaimana cara menggunakan Corel dengan baik, dan alhamdulillah kita masuk di sini kita sudah lancar membuat desain, membuat logo atau lainnya seperti itu. Oke, dan di sini kita juga diajari cara mengoperasikan kamera dengan benar dari berbagai angle ataupun Basic-basic yang ada di kamera gitu ya. Di kamera ya. Iya, gitu. Oke, bisa dilanjut. Mbak Elsa silahkan. Kalau untuk saya, dulu kan awal masuk sini disuruh optimasi YouTube kan. Iya. Nah, dari yang sebelumnya nggak tahu, nggak pernah upload video YouTube, jadi tahu kayak ternyata sebelum upload video YouTube itu harus search dulu, harus nyari tagnya, terus harus riset dulu apa itu kayak Keywordnya gitu ya. keyword yang dicari sama banyak orang itu yang kayak gimana. Di sini kita juga jadi anak Facebook ya teman-teman. Iya. Iya. Setiap hari buka Facebook karena di sini kan digital marketing. Nah, fokusnya itu di Facebook marketing kalau di sosmed. Iya. Nah, ternyata di Facebook itu bukan cuma buat post-post keseharian aja, tapi juga bisa dibuat untuk berjualan. Dan ternyata di Facebook itu kayak pasarnya itu besar gitu loh. Orang-orang ini banyak yang jual beli di Facebook, ada grup-grup jual beli, dan itu ya ada berbagai macam kategori, nggak cuma barang-barang keseharian gitu, tapi juga ada ya Yang lebih spesifik gitu. iya ada yang jual bekas juga gitu. Iya, tambahan aja di sini kita juga belajar tentang optimasi marketplace gitu kayak Shopee, Lazada, sama Shopee. Iya. Iya. Terus juga kita diajarin soft skill sama hard skill juga. Iya. Terus juga
Iya, setiap hari. Itu disuruh presentasi di depan menjelaskan tentang sebuah materi. Terus kita jadi lebih berani lah buat ngeluarin pendapat. Ya pokoknya di sini tuh selain IQ kita tuh juga dipelajari tentang EQ juga. EQ, emosional. Iya. Iya. Wow. Saya lupa. Ya pokoknya kayak di sini juga ada Scrum ya Mbak ya. Iya, Scrum value kita diajarkan untuk terbuka, berani, fokus, komitmen, dan Sama respect ya itu. Kita harus respect dengan sesama. Terus Iya. untuk dampaknya Scrum itu membuat kita jadi pekerjaan yang kita lakukan tertata. Iya, benar. Manajemen waktu kita tuh jadi tertata gitu loh. Jadi ya Sangat jadi membantu lah itu sebenarnya. iya. Cukup ya untuk yang ini, banyak sekali ternyata yang sudah kita dapatkan selama prakerin di sini. Yang ketiga, Oke, siapa dulu nih yang mau jawab? Iya, sama Mbak Alia. Ya, silakan dijawab. saya dulu ya ini. Iya. Ya, setiap pembimbing itu memiliki cara masing-masing untuk membimbing kami. Ada yang kanan, ada yang kiri gitu. Tapi yang pasti mereka tuh selalu sabar, telaten, tulen mengajarkan kami. Dan yang terpenting mereka tuh tidak membatasi ataupun tidak melarang kami untuk bisa berkembang. Terus explore Iya, gitu terus ya. explore gitu. Coba hal baru. Iya. Ya melakukan sesuai bakat dan minat kami. Jadi mereka tuh kayak kadang juga bertanya, kami tuh bisanya apa, kami pengennya apa, gitu kan mereka jadi sangat terbuka dan membuat kami tuh nyaman. Oke. Iya, seperti itu. Bisa Bisa dilanjut. Oke, yang pasti di sini tuh pembimbingnya tuh baik-baik, ramah gitu. Terus yang saya suka di sini tuh pembimbingnya tegas. Jadi nggak membiarkan kita terus malas-malasan gitu. Jadi kalau kita Iya. malas-malasan itu kayak ditegur gitu agar kita menjadi lebih baik gitu. Soalnya benar-benar seperti dunia kerja, agar kita tuh Iya. terbiasa. Iya. Nanti kalau udah lulus biar nggak shock banget. Iya. Benar sekali. benar. Oke, segitu mungkin bisa jadi oleh Mbak Aulia. Pesan dan kesan untuk pembimbing yang ada di sini semuanya dari mas-mas sama mbak-mbaknya baik-baik dan mereka itu menganggap kita seperti teman sendiri gitu. Meskipun mereka menganggap kita teman sendiri, tetapi kita sebagai siswa di sini harus tetap menghormati mereka. Contohnya kalau pas waktu kita pokoknya kalau kita lagi serius ya serius, pas waktu bercanda ya bercanda, dan mbak sama mas-masnya di sini asik-asik, bisa diajak bercanda asal jangan kelewatan seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada nggak ini ya kesan dan pesan khusus buat pembimbing yang ada di sini? Khusus nih. Khusus buat siapa? Siapa nih? Ayo. Kalian dari Mbak Ika dulu dong. Ya, Oke, kalau saya kesan atau pesan khusus itu untuk Mbak Naning. apa tuh pesannya tuh? Oke, untuk pesan, Terserah pesan dulu apa pesan dulu bebas. pesannya dulu aja sih. Untuk pesannya, terima kasih Mbak Naning sudah mengajarkan banyak hal tentang marketing di saya dan di teman-teman juga. Dan alhamdulillah ilmu yang Mbak Naning berikan semoga bisa bermanfaat ke depannya untuk saya dan teman-teman untuk bisa meraih kesuksesan saya dan teman-teman. Amin. Oke, dan untuk pesannya Mbak Naning sangatlah baik menjadi pembimbing kita, tegas dan kita bisa menghargai waktu, dan Mbak Naning juga mengajarkan kedisiplinan, ketertiban untuk kita semua. Ya. Tepuk tangan dulu. Oke, bisa dilanjut? Ada lagi nggak? Oke, kalau untuk dari saya sendiri pesan khusus untuk Mbak Fani yang pertama, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik sekaligus menjadi contoh untuk kita. Dan Mbak Fani itu sangat-sangat sabar dalam menghadapin kita semua yang sebenarnya nggak ada pendiamnya. Iya, benar. Kita tuh energik banget ya. Namanya anak muda yang berhati. Iya. Nggak ada habis-habisnya gitu
sifatnya mirip sama mas saya. Iya, sifatnya tuh kayak nggak terlalu cuek gitu loh sama kita. Jadi kitanya tuh juga enak kalau ngobrol-ngobrol sama Mas Ulul gitu. Iya. Terus Mas Ulul tuh sering banget bantu kita ngajarin. Kalau kita nggak tahu ini gimana tuh Mas gitu pasti itu sangat berkesan gitu loh buat kita. Iya, dan Mas Ulul juga nggak kalah sabar dari pembimbing-pembimbing yang lain gitu. Iya. Sabar. Kayaknya di sini tuh pada sabar-sabar semua ya. Iya, enak. Apalagi ngadepin kita yang seperti ini. Humble juga. Terus bercanda. Gak ada yang cuek juga. Oh ya nih beberapa stay cool. Iya. Oh, iya sih. Stay cool. Yang coba gini ya. Yang coba edit itu stay cool semua ya. Iya. Kecuali kamu. Mas Ulul nggak bisa. Iya, tapi kan lama-lama kan dia bisa berbaur dengan kita. Iya. Iya. Salut sih sama Mas Ulul. Ya untuk Tepuk tangan sama Mas Ulul. Itu doang. Nah, kan habis ini kita udah selesai PKL. Pesannya buat pembimbing semua pembimbing yang ada di V5 Media, semoga tidak melupakan kita bersembilan. Iya. Tetap harus diingat terus sampai kapanpun. Jangan sampai putus ya. tali silaturahmi. Iya. Kita juga jangan sampai lupa sama mereka. Iya. Jasa-jasa mereka kita juga. Dan kita jangan lupa untuk selalu berkunjung di sini. Iya. Jangan lupa Lebaran tahun depan kesini. Iya. Kita udah planning dari awal ya. Iya. Oke, kalau dari saya mungkin kedepannya bisa mewujudkan visi dan misi dari perusahaan ini yang juga menjadi wadah berkembangnya siswa-siswi prakrem yang mau prakrem di sini. Oke, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya pokoknya V5 Media ini semoga semakin sukses, berkembang dan berjaya. Sampai maju dan bisa jadi perusahaan digital marketing nomor 1 lah. Iya. Sesuai sama visinya. Sesuai sama visi-misinya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, pertanyaan yang kelima. Oke, kalau dari saya mungkin bisa memanfaatkan ilmu yang saya dapat di dunia pekerjaan, di dunia kerja selanjutnya yang akan saya tempuh. Seperti itu. Tentu harapan saya itu semoga ilmu yang saya dapatkan di sini bisa menjadi pelopor, salah satu pelopor suksesnya saya di masa depan. Amin. Bisa Ya semoga apa yang telah kita pelajari di sini, ilmu yang kita dapat di sini itu bisa menjadi patokan kita untuk kedepannya gitu. Kalau untuk saya sendiri sih, semoga kedepannya saya bisa lebih menghargai waktu, terus juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi lebih berani, dan semoga ilmu yang saya dapat bisa saya aplikasikan ke dunia kerja dan ya masa yang akan datang, dan saya bisa menyalurkan ilmu yang saya punya untuk kepada orang banyak. Wah, nggak kerasa nih ternyata kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget. Ini pasti durasinya panjang. Pasti banget. Tapi saya akan memberikan beberapa pertanyaan tambahan. Nah, yang pertama nih buat Mbak Ika, satu kata untuk V5 Media. Keren. keren. Memang keren sih. Terus untuk Mbak Aulia, satu kata selama prakerja di sini. Mantap. Kasih tepuk tangan nih, Bang. Oke. Terus buat Mbak Risa, satu kata untuk pembimbing yang ada di V5 Media. Bijaksana sih. Oh, Sangat bijaksana ya. Buat Mbak Alia, satu kata untuk mes kita tercinta. Ini. terkenang. Ya, kita itu menyimpan sekali banyak kenangan selama kita PKL 4 bulan ini di sini. Iya, ada senang sedih, ada horornya juga.
bersama. Ya, sampai mikir mau dibuat story aja. Apa kita bikin video buat selanjutnya vlog buat vlog PKL di Mojo. Iya. Kalian bisa komen di bawah ya. Kalau bikinnya udah telat kak, ini udah episode dari sini lagi ya. Betul. Oh iya, kalau pertanyaan dari saya buat Mbak Elsa, gimana menurut Mbak Elsa satu kata buat direktur perusahaan ini? Untuk direktur perusahaan ini Pak Imam hebat. Sebenarnya satu kata itu nggak cukup, banyak yang harus mewakili beliau. Karena beliau sangat baik kepada kita. Ya, baik, sabar, Iya. ulet banget ngajarin kita. Iya. Nah, mungkin itu dia sedikit cerita dari kami. Semoga apa yang kita lakukan selama di sini bermanfaat bagi perusahaan dan pribadi masing-masing, serta menjadi kesan yang baik di hati mereka, di hati kita semua. Amin. Amin.